Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma ja'ala ahlal Qur'ani ahlahu wa khassatah. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بهدي القرآن الكريم فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak sekaligus menekankan pada diri kita semua agar senantiasa berupaya konsisten meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu semua kita diberikan kemudahan dalam berkehidupan, keberkahan dalam aktivitas, dan kelancaran dengan sifat mulia menuju Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Akan menjadi teladan dalam kehidupannya. Pekerjaan yang ia jalani dalam kehidupan, apapun yang ia pilih, sepanjang pekerjaan itu baik, legal, tidak menyimpang, dan mengikuti panduan ini, maka Allah menjamin langsung apa yang ia kerjakan akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Dan saat yang bersamaan, itu akan punya nilai yang ia bawa dan memudahkan saat kembali kepada Allah di hari kemudian. Demikianlah petunjuk itu dikabarkan di dalam Al-Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang ke-9 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, sungguh aku tegaskan, aku ingatkan dan tancapkan pengingat serta ketegasan ini pada hatimu yang paling dalam. Demikian fungsi inna, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan sebuah pesan untuk ditanyamkan, ditancapkan dalam hati yang paling dalam, diingat dengan kuat. Untuk itulah kalimat yang berada setelah huruf ini berharakat fathah sebagai bentuk penguat yang membuka nilai-nilai informasi yang baik. Inna hadzal Qur'ana, sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam, Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Isinya keseluruhannya berupa pedoman kehidupan yang akan mengantarkan semua yang mengamalkan isi Quran itu kepada hasil yang terbaik. Aqwam itu bisa diartikan satu, yang terbaik. Kedua, bisa didefinisikan juga yang paling lurus. Kenapa manusia itu struktur tubuhnya
itu disebut dengan qamah. Bahkan kalau kemudian ingin dipertegas lagi menggunakan tad'if, qawwama yuqawwimu taqwim. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Mengapa disebut ahsanit taqwim? Karena umumnya manusia tercipta dengan postur yang lurus, yang tegak. Sebelum kita sholat ada iqamah. Iqamah itu diantara maknanya meluruskan sehingga terlihat indah, terlihat bagus. Kemudian dirapatkan untuk terlihat bagaimana lurus itu bisa terlihat dengan ideal dan indah. Aqwam itu yang paling lurus. Pengertian lain pula, aqwam itu menunjukkan sesuatu yang terbaik, yang istimewa. Jadi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, isi Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat kurang lebih. Itu semua isinya disiapkan untuk membimbing manusia berkehidupan yang bila diamalkan isinya, dikerjakan panduan itu sesuai dengan petunjuknya, maka akan mengantarkan pada fungsi perilaku manusia yang paling lurus. Jadi kalau ada orang bicaranya menggunakan panduan Quran, dikeluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan panduan lisan. Bagaimana lisan itu mesti bertutur, maka lisan Qurani akan menuntun penuturnya untuk mengeluarkan kata-kata yang paling lurus. Tidak ada lisan yang dipandu Al-Quran yang bisa berdusta, karena berdusta tidak lurus. Tidak pernah lisannya digunakan untuk menipu, karena menipu tidak lurus. Tidak akan pernah digunakan lisannya untuk menjatuhkan, mengolok-olok, karena perilaku demikian tidak lurus. Demikian pula ketika ayat-ayat Quran tentang fungsi mata dikeluarkan, bagaimana mata itu seharusnya digunakan dalam memandang, maka Allah menjamin ketika ayat-ayat mata diturunkan sebagai panduan untuk memandang, pandangan kita akan selalu lurus, memandang yang baik-baik, memandang yang elok. Ayat-ayat telinga kemudian dikeluarkan dan panduannya digunakan untuk memandu telinga bagaimana mendengar, maka pendengaran ini akan lurus bila ujung kepala sampai ujung kaki ayatnya dikeluarkan, dan kemudian diikuti perilaku tubuh ini sesuai dengan panduan Quran, maka jadilah ia manusia yang lurus, manusia dengan perilaku yang sempurna, manusia dengan perilaku yang baik berdasarkan nilai kemanusiaannya. Maka hadirin, demikianlah kemudian Quran diturunkan. Dan yang paling menarik, tempat pertama turun, ekosistem manusianya berada dalam keadaan yang tidak lurus. Saking tidak lurusnya disebut dengan jahiliyah. Lisannya jahiliyah, matanya jahiliyah, tangannya jahiliyah, kakinya jahiliyah, diturunkan di pusat kriminalitas pada masa itu yang bengkok perilakunya. Maka turunlah Quran itu untuk meluruskan, dan hebatnya merubah orang-orang pada masa itu dari perilaku durjana menjadi ahli surga yang sedang beraktivitas di matin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia terbaik yang pernah terlahir di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian selalu konsisten mengerjakan yang baik-baik. Ma'ruf itu kebaikan yang diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku. Ketika masih sifat disebut khair. Jujur itu khair. Tapi ketika ada yang menyogok kemudian kita tolak, itu ma'ruf namanya. Sabar itu khair. Ketika ada orang mencela kemudian kita merespon dengan baik, tidak balas dengan celaan, merespon dengan sikap yang mulia, itu ma'ruf namanya. Orang-orang yang tadinya larut dalam keburukan, disebut puncak kriminal jahiliyah, tiba-tiba disifati dengan khaira ummah yang konsisten ta'muruna bil ma'ruf, mempraktekkan sifat-sifat baik dalam perilaku, bukan hanya menjadi jargon. Ayo kita tegakkan keadilan, ayo kita menjadi pribadi yang jujur. Jujur itu hebat,
adil itu luar biasa, sabar itu adalah emas. Itu jargon, saudara. Orang-orang yang dulu disebut jahiliyah, mereka mentransformasikan jargon itu bukan hanya sekedar narasi, tapi menjadi perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan. Qur'anun yamshi, Quran berjalan. Yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah, mengingatkan untuk menghindari keburukan-keburukan, bukan menjadi perilaku. Justru mencegah bagaimana perilaku keburukan itu supaya tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial. Dan hebatnya itu dikerjakan karena imannya yang dipandu dengan cahaya Al-Quran. Wa tu'minuna billah, mereka mengerjakan itu semua karena keimanan mereka pada Allah, dipandu dengan nurul Qur'anil Karim. Maka yang pertama, hadirin, Al-Quran memberikan isyarat kepada setiap muslim agar memposisikan kitab suci ini, Al-Quran ini, bukan sekedar wahyu yang berhenti pada taraf bacaan. Betul, dibaca itu ada pahalanya. Untuk memotivasi kita mau membaca, Allah berikan apresiasi berupa pahala. Tapi fungsi Quran itu bukan sekedar dibaca. Baca itu sebagai pintu gerbang untuk mengetahui isinya. Dengan pengetahuan itu kita amalkan panduannya dalam kehidupan. Bagaimana Anda bisa menggunakan handphone dengan baik kalau tidak ada panduannya? Maka Anda baca buku panduan itu supaya tahu isinya, paham panduannya, lalu Anda praktekkan pada penggunaan handphonenya. Bagaimana bisa menjadi guru yang baik kalau tidak ada tata tertibnya? Murid yang baik kalau tidak mengerti aturan sekolahnya? Maka dituliskan jadi buku panduan supaya dibaca, dipahami, dan dipraktekkan isinya. Al-Quran adalah panduan kehidupan. Deklarasinya jelas. Ketika kita baca, pahami isinya, diamalkan, jadi manusia terbaik, manusia paripurna. Dan itu ditunjukkan dalam sejarah, turun di tempat yang paling jauh dari nilai kebaikan, berada dalam lingkungan yang bahkan diapit oleh bukit-bukit yang tidak mudah ditembus, sehingga para imperium merasakan malas untuk menjajah karena harus melewati padang pasir dan tidak menemukan nilai-nilai keduniaan yang nyata. Di tempat itulah Al-Quran turun, bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran, untuk menunjukkan bahwa ketika Quran cahaya diturunkan, isinya dipraktekkan, maka merubah manusia dari orang yang terburuk menjadi orang terbaik dan memberikan sibrah, pengaruh baik dalam peradaban kehidupan dunia. Dibawa ke Persia, Persia punya peradaban maju. Dibawa ke Iberia yang tertinggal, Spanyol, Portugal, Sisilia, tumbuh pesat jadi peradaban. Dibawa ke wilayah Irak, punya peradaban. Dibawa ke Nusantara saat Majapahit mulai melemah, jatuh, Sriwijaya melemah, jatuh. Kemudian diterapkan membangun kesultanan-kesultanan Nusantara, maka luar biasa bangkit, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Punya perwakilan-perwakilan sampai keluar, dari Sabang sampai Merauke begitu berjaya. Nilai-nilainya, value-nya, Quranic values-nya yang diterapkan sebagai perilaku dalam berkehidupan. Hadirin, maka tema-tema Quran harus diposisikan oleh setiap muslim bukan sekedar kitab yang dihentikan pada aspek bacaan, tapi harus diteruskan sehingga menjadi panduan yang dipraktekkan dalam bentuk perilaku. Itu bagian pertama. Untuk itu seharusnya sekolah-sekolah Islam seharusnya mengeluarkan ayat-ayat Quran sebagai panduan kurikulum yang mengiringi nilai-nilai pendidikan yang diterapkan. Ajarkan, keluarkan ayat-ayat itu dalam bentuk panduan-panduan pengajaran. Bagaimana cara memandang, bagaimana cara bicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara menyapa. Dan itu deklarasinya adalah menjadi manusia terbaik, sehingga dihasilkan orang-orang yang pintar akalnya, encer otaknya, saat yang bersamaan mulia perilakunya, bagus akhlaknya. Jadi ahli hukum yang baik budi pekertinya. Jadi ekonom yang mulia budi pekertinya. Jadi pejabat yang mulia etiknya, berintegritas. Dan yang kedua, hadirin, dipraktekkan dalam pekerjaan apapun itu mengantarkan kita pada kesuksesan yang terbaik.
Itulah sebabnya kenapa Quran itu berisi tema-tema penting yang terkait dengan semua aktivitas kehidupan manusia. Ada di antara jamaah yang berbisnis dalam bentuk apapun, mau berdagang, berjualan, bertani, berkebun, bersawah, memiliki perusahaan, berniaga. Pernahkah mengeluarkan ayat-ayat Quran, manajemen bisnis dalam Al-Quran yang membimbing bagaimana berbisnis yang baik, bagaimana berjualan yang berkah? Silahkan cek dan perhatikan bagaimana ayat-ayat itu dipraktekkan di masa-masa dulu. Yang tadinya tak punya apa-apa, terjebak dalam jeratan utang, tiba-tiba mengamalkan isi Al-Quran, jadi orang paling kaya di zamannya. Sedekahnya tidak pernah putus, kebaikannya melintasi zamannya, dikenang sampai dengan kini. Ada Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Apapun yang dipraktekkan dari petunjuk Quran, dikeluarkan ayatnya, jadi yang terbaik di bidangnya. Di militer kita kenal Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal mereka semua? Yang terbaik di zamannya. Tariq bin Ziyad yang mewarisi nilai-nilai kepanglimaan militeristik itu. Ali bin Abi Thalib di dunia pengetahuan. Abu Hurairah, Muaz bin Jabal, Ubay radhiyallahu taala anhum jami'an. Betapa jadi yang terbaik di zamannya dan mewariskan pengetahuan pada generasi setelahnya. Diikuti manhajnya, caranya, ayatnya. Dari kecil salatnya dijaga, hafalan Qur'annya ditingkatkan. Salat Qur'an. Jadilah pribadi-pribadi hebat di zamannya. Kita kenal Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan yang lain-lainnya. Bagaimana sejarah mengabadikan nama mereka melewati zamannya dengan pendekatan-pendekatan Qur'ani yang mereka praktekkan sejak dini. Hadirin, itulah Al-Quran. Maka tugas kita sebagai muslim, apapun yang kita kerjakan, berusahalah sedapat mungkin untuk mengeluarkan ayat-ayat Quran sebagai panduan aktivitas pekerjaan kita. Untuk para ayah yang ikut Jumatan ini, pernahkah selama hidup mengeluarkan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang fungsi ayah dalam kehidupan rumah tangga? Pernahkah mengeluarkan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kewajiban suami, hak suami dalam rumah tangga? Mengapa banyak persoalan rumah tangga sulit diselesaikan? Karena boleh jadi bukan kurang harta, bukan kurang kedudukan, bukan kurang pintar, panduannya kurang dibaca, panduannya kurang dipahami, panduannya kurang dipraktekkan. Demikian untuk anak-anak, kita bantu keluarkan ayatnya, kita pandu keluarkan hadisnya, dan perhatikan apa yang terjadi setelah itu semua dipraktekkan dalam kehidupan. Hadirin, itulah keindahan Al-Quran, diwariskan dari generasi ke generasi. Quran panduan kehidupan. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah menjanjikan orang yang yakin dengan pemahaman ini, yakin bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, ia adalah petunjuk kehidupan. Dan setelah ia meyakini itu, dengan keyakinan itulah ia mencoba merubah dirinya. Mulai sejak itu dia ingin berubah menjadi pribadi Qurani, dipandu amalnya lewat panduan-panduan Quran. Maka apa berita baiknya? Allah langsung yang menyampaikan wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang yakin. Alladzina ya'maluna as-salihati. Dan dengan keyakinan ini dia gunakan Quran sebagai panduan untuk mengoleksi amal-amal soleh dalam hidupnya. Matanya memandang yang saleh, telinganya mendengar yang saleh, lisannya bicara yang saleh, bekerjanya di tempat yang saleh dengan cara yang saleh. Annalahum ajran kabira. Bukan sekedar dia mendapatkan kebaikan dunia, tapi setiap aktivitasnya Allah perintahkan dinilai mendapat pahala yang menjadi investasi untuk kebaikan akhiratnya. Mata bila digunakan memandang berdasarkan cahaya Al-Quran, seketika Allah perintahkan pada malaikat, tuliskan pahala dari pandangan itu. Lisan bicara, tuliskan pahalanya. Di tempat dia mengabdi, dia jujur dengan Qurannya, dia bekerja dengan Qurannya, dia takut kepada Allah, tuliskan pahalanya. Setiap langkahnya berpahala, setiap pembicaraannya berpahala, setiap praktek hidupnya berpahala. Bukan sekedar ajron,
tapi ajran kabira, dilipat gandakan pahalanya saat orang hanya berbuat baik berdasarkan tuntunan etik kemanusiaannya, dia berbuat baik berdasarkan tuntunan Qur'annya, maka dilipat gandakan pahalanya, bukan hanya sekedar pahala biasa. Demikianlah kita diajarkan bagaimana bersikap terhadap Al-Quran. Demikianlah kita diajarkan bagaimana bukan sekedar mencintai Al-Quran, membela Al-Quran, tapi dengan itu tidak mempraktekkan isi Al-Quran. Terkadang kita diingatkan dengan mushaf yang sudah banyak dicetak belum sadar, dengan para hafiz bertebaran di berbagai belahan bumi belum sadar juga. Maka kalau dengan mushaf yang banyak dicetak dibagikan wakaf belum sadar, hafiz sampai anak kecil yang nggak bisa lihat hafal Quran belum sadar, maka boleh jadi ditunjukkan kejadian-kejadian maksiat di sekitaran yang bahkan menista Al-Quran, yang bahkan merendahkan Al-Quran, bukan sekedar untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran, sekedar membelanya, tapi kembali membangun kesadaran bagi kita umat muslim bagaimana kita mempraktekkan Quran dalam kehidupan kita. Tunjukkan pada orang yang belum mengerti tentang Quran, inilah kita manusia Qurani. Muslim berkata dengan Qurannya, maka berkatalah yang jujur, bekerjalah yang jujur, jauhi perbuatan yang menyimpang. Tidak ada ayat Quran mengajarkan korupsi, menipu sendirian, menipu kolektif, tidak ada. Khianat tidak ada. Ketika kita semua konsisten mengerjakan yang baik-baik, dan itu fadilah dari Al-Quran, tidak akan pernah ada orang kemudian merendahkan Quran. Al-Quranu ya'lu wa la yu'la alaih. Quran itu yang tertinggi dan gak akan bisa ditandingi. Jadi ketika kita ingin menjadi umat terbaik yang tertinggi, praktekkanlah isi Qurannya. Jangan hanya sekedar menjadi hiasan dalam rak-rak yang disandingkan dengan buku. Kebanggaan untuk dikompetisikan, anakku sudah hafal Quran, lihat perilakunya, apakah sudah Qurani? Jangan-jangan ada yang membanggakan Qurannya, hafalnya banyak, tapi perilakunya masih buruk juga. Quran tidak sampai pada jiwanya. Quran hanya sampai terngiang-ngiang di benaknya dan didegungkan dengan lisannya. Hanya menjadi bacaan yang diulang-ulang, tidak menjadi perilaku yang menjadi panduan dalam kehidupan. Maka hadirin, Quran sudah banyak dicetak, penghafal Quran sudah banyak bertebaran, khususnya di bumi Indonesia ini, dan bahkan kasus-kasus terkait penodaan terhadap Quran ditampilkan dalam kehidupan. Bila dengan semua itu kita belum sadar tentang manfaat Quran bagi hidup kita, dengan cara apa lagi Allah ingatkan kita untuk mempraktekkan isi Quran? Maka bangunlah dari tidur itu, bangun dari tidur, siumanlah kembali kepada Al-Quran. Dan jangan sekedar hanya jadikan jargon, kembali pada Quran, kembali pada sunnah. Praktekkan dalam hidup. Jadi ayah yang Qurani, suami yang Qurani, pejabat yang Qurani, karyawan yang Qurani. Praktekkan dalam kehidupan. Tidak harus menjadi penghafal semua isinya. Kita yang mau kerjakan apa, keluarkan ayatnya, pelajari setiap kalimatnya, praktekkan dalam kehidupan kita. Anda yang di kantor-kantor, praktekkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Dan perhatikan perubahan yang terjadi pada kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, pulang dari Jumat ini kita keluarkan satu saja ayat tentang lisan. Keluarkan tentang lisan saja. Kita praktekkan selama sepekan, lihat apa yang terjadi di Jumat yang akan datang. Bagaimana lisan kita bisa berubah menjadi lisan terbaik yang pernah melekat pada bagian tubuh kita ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dengan Al-Quran, merubah kita menjadi pribadi yang terbaik dengan cahaya Al-Quran, dan menjaga Indonesia ini dengan kebaikan-kebaikan Al-Quran sehingga menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah.
اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على نبي الأمين هذا الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan dan kekhusyuan. Semoga doa kita diperkenankan untuk diijabah, dikabulkan dengan pengabulan terbaik yang beriringan dengan ridha dan cinta Allah kepada kita semua. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil amin النبي الأمين الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bila ada pendosa di Jumat ini dimanapun dia berada, mohon ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang tengah gelisah, mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sulit, mohon mudahkan dan hilangkan kesulitannya. Dan jika ada hajat tersembunyi selama baik untuk dunia akhiratnya, mohon kabulkan dengan ridha dan cintamu. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon bimbing dan jadikan kami sebagai ahli Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min atba'i nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhibbihi wala tahrimna ya Allah an hubbihi wa syafa'atihi yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, yang mencintai beliau ya arhamar rahimin, dan berikan kami kesempatan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Allahumma ja'al hadhil baldata Indonesia al-mahbubah baldatan tayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jadikan Indonesia ini negeri yang Kau ridai, negeri yang baik, negeri yang melahirkan kemakmuran bagi siapapun yang berada di dalamnya. Wahdi ru'asa'aha wa umara'aha Allahumma liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Untuk itu kami mohon ya Allah, berikanlah hidayah kepada para pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya, untuk adil dalam memberikan kebijakan-kebijakan, tidak berbuat maksiat pada amanah yang dititipkan, yang demikian meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhil madrasah akhyar wa muassisiha wal amilina fiha wa ma'hadiha mira ya arhamar rahimin. Wahdi ya Allah at-tullab ad-darisin وكذلك الأساتذة والمشرفين والمعلمين في هذه المدرسة الإسلامية المحبوبة ومعهدها ميرا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انصر إخوتنا في فلسطين في غزة خاصة واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. وحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين وارزقنا الفرصة لنصلي في الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.